video kali ini saya bakal bahas salah satu beberapa event baru ya di game ini yang baru rilis hari ini. Mungkin saya bakal bahas sedikit, tapi nanti bakal bahas banyaknya di salah satu karakter yang sedang kontroversial di updatean terbaru kali ini. Ya, saya sejujurnya pribadi agak kecewa juga sebenarnya ya, karena fraksi ini benar-benar dipojokkan, benar-benar disudutkan untuk top up setiap kali update. Jadi yang banyak bilang orang antiku adalah fraksi F2P jelas-jelas terbantahkan ya. Jelas-jelas terbantahkan. Ya tahu sendirilah ya. Sekarang siapa yang fraksi F2P dan siapa yang fraksi yang harusnya pay to win. Kalian harusnya udah tahu sih. Mana yang F2P, mana yang pay to win gitu ya. Oke, kita bakal bahas eventnya dulu ya. Jadi kalau kolom event itu ada di sebelah sini teman-teman. Saya bakal bahas singkat aja. Ada event baru namanya Card Treasure Hunt, di mana di sini kalian bisa mendapatkan kunci gitu ya. Intinya nanti kalian nih tiap harinya dapat kayak kartu ya. Kartu ini sebenarnya kunci buat ngebuka salah satu item di sini. Dari quest pun kalian bisa dapat setiap harinya. Dan juga ini yang untuk satu kali event ini ya. Jadi dapatnya gede nih koin-koinnya. Jadi kalian ambil aja daily sesuai di sini, login, kemudian pakai stamina-nya, kemudian dapatkan RC Cell 20 kali dari permainan itu ya, yang otomatis, kemudian arena 3 kali. Nantinya kalian bisa milih salah satu kartu di sini. Jadi kalau kartu yang di sini adalah special reward gitu ya, nanti kalian berhak buat lanjut ke stage selanjutnya. Nah, ini adalah stage yang akan kalian lewati ya. Silakan. Ini pasti udah pernah juga satu kali J. Tapi kalau kalian belum tahu, ya makanya saya kasih tahu sederhana aja ya, seperti itu. Nanti sampai stage 15 kalau kalian bisa ya, tapi kayaknya sih nggak bisa deh. Kalau kalau F2P ya, kalau kalian top up mungkin bisa nih. Mahal banget coy. Nah, ini saya mau bahas ada salah satu pack yang dimana isinya adalah karakter Anteiku kembali ya. Wah, ini benar-benar karakter penting banget soalnya di Anteiku. Dia adalah toka warna hijau teman-teman. Kalau di BTC saya lupa ya dia top up atau tidak. Tapi kalau di X7 itu dia rilis dalam bentuk banner. Jadi di Awaken nih justru dia keluarnya dalam bentuk top up gitu loh. Ini yang bikin fraksi dari Anteiku nih benar-benar menjerat-menjerit ya. Tapi untungnya teman-teman, ini bukan untung sih ya, tapi sedikit meringankan beban ya. Ini adalah top up. Kalau kalian top up dari sini, ini dapat fragmentnya ini sangat-sangat mahal teman-teman. Ini 36.000 ngebukain 49.000 gitu ya. Dapat fragment nggak seberapa gitu ya. Ini menjadi tolak ukur ya bagi Anteiku bahwa Anteiku ini bukanlah fraksi F2P gitu ya. Walaupun karakternya tuh memang mudah banget sebenarnya didapat eksklusif. Kalau di server sebelah itu makanya F2P tuh karena karakternya tuh eksklusif doang tapi GG gitu. Tapi karena dirilis di Awakening ini dalam bentuk top up, makanya kata-kata F2P itu mulai memudar sekarang di kalangan player Tokyo Ghoul. Ini top up kalian mungkin bisa sampai 1 juta atau berapa ya buat dapetin satu toka lewat sini gitu. Tapi untungnya developer memberikan kemudahan untuk melakukan top up yang lebih murah teman-teman. Nah ini, jadi kalian login aja sebenarnya udah bisa nih yang gratisan ya, barisan paling atas ini gratisan. Nah kalian top up 164.000, ini udah bisa dapat toka 1 biji dari sini ya. Belum lagi dari fragment-fragment ini. Mungkin kalau dikumpulin sedikit lagi nyampe ke bintang 1 ya. Tapi tetap ini harus top up. Jadi tiket-tiket warna ungu kalian ini nggak berguna gitu loh. Tadinya saya mau gacha Andaiku juga, tapi kok dirilisnya dalam bentuk kayak begini gitu. Saya bingung. Mau masuk 2 fraksi tadi saya rencananya. Salah satunya cadangannya adalah Andaiku ya buat konten-konten gitu. Tapi karena token dirilis dalam bentuk top up jadi saya bingung. Kemarin aja Hinami saya nggak ngambil karena top upnya mahal. Oke, saya bakal bahas kenapa eh apa namanya Touka ini menjadi karakter yang sangat overpower di game ini. Dulu ini di BTC ini dia rilis dalam bentuk SR teman-teman, bukan SSR ya kalau kalian
masih main dulu di Break the Chains yang udah tutup, dia tiernya SR gitu ya, sama kayak yang lainnya gitu ya, yang ranknya SR. Tapi di game ini dia diliris sebagai SSR. Nah, dia tipenya adalah skill ya, jadi warna hijau dengan role balance. Jadi dia jadi penyeimbang di tim antiku. Role-nya jelas atau tag-nya adalah fraksi antiku. Nah, ya dia pasti langsung masuk ke atas ya. Ini pada turun semua nih yang udah lama-lama. Kaneki, Madu Akira gitu ya. Oke, kita bakal coba lihat untuk skillnya dulu ya. Di sini dia memberikan overpower ya damage-nya dengan memberikan 440% attack kepada satu target. Jadi intinya dia buat nyerang satu musuh aja, bukan all enemy ya. Tapi di sini dia mengandalkan attack ya. Jadi otomatis dia damage-nya based, damage-nya itu based itu artinya berdasarkan damage-nya itu berdasarkan attack dia gitu ya. Kalau Owl kan berdasarkan max HP ya. Tapi kalau Toka ini berdasarkan attack. Tapi di sini ada tambahan overpower di mana damage-nya itu akan memberikan 8% damage tambahan sebesar dari max HP dari si Tokanya. Tapi ketika max HP Toka ini lebih besar dari max HP musuh. Saya berhasil jamin bahwa max HP Toka nantinya akan selalu lebih besar daripada max HP musuh. Karena apa? Yang pertama karena dia tim antiku. Karena yang kedua pasif dia mendukung untuk meningkatkan max HP kembali. Ya, lagi-lagi ya. Antiku ini dibuat supaya jadi super-super tebal. Apalagi dengan kedatangan Toka hijau ini. Nantinya awal itu bakal benar-benar tinggi lagi. Kalau kalian kemarin lihat video saya di video sebelumnya itu HP-nya nyampe 2 juta. Itu belum seberapa. Dengan kedatangannya Anteku si Touka ini, max HP bakal di-push lebih tinggi. Gitu ya. Jadi di sini juga Toka overpower-nya ini mengandung efek HP. Jadi kalau bisa HP-nya juga harus tinggi ya untuk Toka. Nanti kita lihat pasifnya itu memang benar-benar buat nge-upgrade dari HP. Nih, kita lihat ya. Dari bintang 0 dulu, dari bintang 0. Ketika battle dimulai, akan memberikan semua aliansi karakter kita yang memiliki darah paling tertinggi itu efeknya dapat charm selama 3 turn. Intinya gini, kita kan punya 4 hero di barisan utama ya yang keluar di lapangan duluan. Yang memiliki HP paling tertinggi akan langsung diberikan charm selama 3 turn. Berarti otomatis kalau di antiku siapa yang bakal dapat charm? Pasti Owl kan? Owl nanti bakal dapat charm selama 3 turn. Kita lihat efek dari charm. Akan mengurangi damage yang diterima 40%. Owl itu darahnya udah banyak, nanti damage yang diterimanya bakal berkurang 40%. Kita tahu sendiri ya, Owl itu punya efek atau pasif, semakin sering dia diserang, maka dia bakal dapat buff tambahan warna putih di atasnya. Itu kenapa kalau kalian lihat di showcase Owl yang warna hijau, itu banyak banget buff-buff yang di atasnya itu warna putih. Itu karena dia semakin sering diserang, dia dapat buff 1 biji. Dan itu buff HP. Dan ditambah, ini dia semakin beton gitu loh. Jadi dia diserang nih, semakin beton. Terus darahnya nambah dari max HP yang dipasifin dari si Owlnya itu sendiri. Makanya Owl nih bakal bener-bener jadi hero yang sempurna ketika ada Toka hijau, teman-teman. Sebenarnya saya belum bisa bandingin untuk dengan Toka merah ya. Saya bisa aja sih buka Break the Chance, tapi saya agak sibuk jadi masih belum bisa. Sorry. Mungkin kalau memang nanti mau bikin videonya dalam beberapa hari ke depan saya bakal bikin video ya. Tapi nggak dalam waktu dekat karena ada sedikit antrian buat rilis video. Jadi ini benar-benar bagus banget untuk di Antiku ya. Dan ini buat ngedapetinnya juga masih lama kan ya untuk Toka hijau kalau kalian top up. Jadi kalian bisa tunggu video saya untuk Toka merah, teman-teman. Ini damage taken-nya berkurang 40%. Nah, kita lihat lagi. Dan charm ini juga, bukan cuma ini doang, bukan damage yang dikurangi doang, tapi semua attack yang melakukan serangan langsung kepada Owl ya, langsung aja saya kasih nama Owl ya. Dan ketika damage itu keluar, maka si Yu ini berarti Toka. Tokanya kan mendapatkan shield 25% dari damage yang diterima dan shieldnya itu dapat ditumpuk. Wow, berarti dapat shield ya ketika dia karena serangan. Ketika kamu memberikan damage, kamu bakal memberikan damage tambahan 50% dari shield yang kamu punya. Sorry, ini Yu ini saya bingung ya antara Owl atau si Toka yang dapat shield. Soalnya tulisannya Yu gitu loh. Kalau tulisannya cuma langsung when you damage
gain shield itu berarti si owl. Jadi nanti silahkan dikoreksi aja kalau kalian yang tahu ya. Yang dapat shield itu tokanya atau si owlnya yang menerima efek charm. Semoga aja si owlnya ya. Supaya nanti ini bisa dapat damage tambahan dan juga dapat shield. Udah beton dikasih shield lagi. Ya shieldnya aja susah buat pecahinnya 25% dari damage yang diterima. Apalagi buat ditahan juga dari shieldnya. Oke, ini benar-benar bagus banget untuk owl ya. Dia nge-push owl. Nah, ketika battle dimulai, dia bakal mengaplikasikan satu stack adorable ke semua musuh. Adoration adalah meningkatkan damage yang diterima 5% untuk 2 turn. Dapat di stack sampai 3 kali, berarti maksimum 15%. Intinya nanti damage-nya makin sakit untuk semua musuh ya, untuk di ronde pertama nih. Ronde 2 ronde. 2 ronde pertama musuhnya bakal lebih sakit. Nah, ketika aliansi Anteiku kita memberikan damage, dapat memberikan satu stack adoration. Oh, berarti adoration-nya bisa ditimbulkan lagi nih, bukan di 2 ronde pertama. Dan bisa ditumpuk ya. Jadi, wah ini di buff kacau lagi nih. Ini jadi setiap Anteiku kita nyerang, berarti yang AOE itu ada nanti ya? Oh, enggak. Sayangnya di Anteiku ini kelemahannya dia tuh damage-nya single target semua, teman-teman. Jadi, nanti adoration-nya ini fokus ke satu orang. Cara bermain Anteiku nanti ngebunuh satu orang dulu. Jadi yang paling GG gitu ya di bagian musuh, langsung dibunuh, langsung dihabisin. Cara bermain Anteiku itu seperti itu. Ya nanti adoration ya. Adoration lah ya. Kalau saya salah-salah dikit ucapan nggak apa-apa. Nah, setiap dari stack adoration, targetnya akan menerima 4% dari penyerang max HP sebagai Kenapa max HP lagi gitu ya? Ini lagi-lagi dikasih damage tambahan dari besarnya banyaknya max HP dari penyerangnya gitu ya. Jadi kalau kemarin tuh kan tahu sendiri ya, saya anggaplah 2 juta ya kemarin untuk owl. Itu masih belum tambah toka ya, 2 juta. 2 juta itu 4%-nya sekitar, sebentar saya hitung dulu. Kalau 2 juta 80.000, 80.000 damage tambahan. Itu kan sakit ya, 80.000 itu bukan angka yang kecil. Sebagai damage tambahan doang, belum skill aslinya, belum lagi dari yang dari di sini gitu ya. Itu bisa meningkatkan damage sangat-sangat besar. Gitu. Belum lagi ini damage-nya yang diterimanya nanti bakal lebih sakit gitu ya. Meningkatkan damage yang diterima. Jadi nanti damage-nya bakal tumpah-tumpah dengan adanya toka ini di bintang 1. Oke, secara garis besar gitu ya teman-teman. Untuk bintang 2-nya, dia kalau terjadi weak akan memberikan aliansi kita charm 10% damage untuk 1 turn. Oke, dapat charm lagi. Nah, di bintang 3 ini. Kalau tadi, kalau kita baca ya, charm itu kan untuk hero yang memiliki max HP tertinggi ya. Coba kita lihat ketika dia di bintang 3. Setiap karakter Anteiku yang ada di lapanganmu akan meningkatkan basic stat 5%. Berarti kalau ada 4, berarti 20%. Ya, sesuai dengan deskripsinya. Yang kita udah ketahui ya, saya selalu menuju untuk satu fraksi. Jadi saya nggak usah kasih paham lagi kenapa harus satu fraksi. Karena setiap karakter nih, semua merujuk pada satu fraksi. Oke, meningkat 20% nih basic stat. Basic stat nih. Basic stat, tahu ya basic stat ada apa? HP, defense, attack. Itu basic stat. Jadi owl darahnya naik 20%. Belum dari buff Hinami Tanabata, dari owl sendiri. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya nggak sabar buat lihat berapa HP dari owl kalau dia punya Touka, teman-teman. Ngeri-ngeri. Nah, ketika battle dimulai, jika semua aliansi karakter kita adalah Anteiku, akan mendapatkan enchanting kepada orang yang melakukan active skill. Enchanting itu apa? Max HP-nya ditambah 5%. Kemudian setelah memberikan damage, bakal meningkatkan max HP 20%. Sampai dengan 10%. Wah, gila. Gila. Max HP. Darah. Saya nggak tahu lagi. Kalian bisa paham sendiri lah. Kalian bisa membayangkan bagaimana HP dari awal bakal. Oke, kita baca lagi. Dan semua aliansi bakal dapat charm.
Ya, ini adalah poin penting dari bintang 3. Semua karakter nantinya akan mendapatkan shield dan juga damage yang diterima bakal berkurang. Makanya saya bilang apa? Di video sebelumnya, bahwa Anteiku itu akan bermain jangka panjang. Maksudnya tuh bukan jangka panjang berarti sampai tahun depan Anteiku ini masih bagus. Bukan begitu. Maksudnya rondenya itu adalah panjang mainnya. Karena darahnya banyak, damage diterima itu semakin kecil. Ada charm di sini. Itu poin pentingnya. Jadi dia tuh bermain waktu rondenya tuh banyak. Gitu ya. Nanti akan ada saatnya meta lagi di Antiku. Ini adalah meta di masa depan untuk tim Antiku adalah bermain damage dari turn selesai. Jadi kalau turn itu udah lama, itu kan kalau turnnya udah selesai itu kan ada damage, extra damage yang diberikan ya. Setiap turn itu berakhir. Pasti kalian udah paham kalau udah terlalu lama main battle rondenya itu akan ada damage tambahan. Nah, Anteiku akan bermain meta itu. Karena dia darahnya banyak, dia akan bermain ronde yang sangat banyak dan juga yang menghabiskan bukanlah tag, melainkan ronde itu sendiri. Gitu, jahat banget Anteiku. Nah, sebenarnya Toka Merah itu punya keuntungan untuk survive ketika ronde itu berakhir. Jadi sebenarnya Toka Merah ini adalah penyempurna. Tapi saya pribadi agak bingung karena kan yang main tuh 4 orang ya. Toka Merah ini ada posisinya nggak di dalam situ? Padahal Toka Merah juga menjadi poin penting buat penjaga ketika ronde itu berakhir gitu loh. Supaya di lapangan itu masih tersisa Toka. Toka itu nggak bisa mati nanti. Bisa sih mati diserang. Tapi dia itu perlu beberapa kali tag atau beberapa kali pembunuhan. Jadi untuk yang ronde berakhir itu, Toka itu akan menjadi last man standing gitu ya. Last woman standing. Orang yang bakal berdiri terakhir ketika ronde itu menghabisinya dengan damage. Gila. Tapi Toka Merah ya, Toka Merah. Saya berbicara Toka Merah. Ini Toka Hijau adalah sebagai penunjang dari Toka Merah gitu, gameplay dari Toka Merah. Nah, kemudian karakter yang memiliki enchanting ini akan imun terhadap weak effect. Jadi dia tidak akan pernah bisa dibikin pusing. Satu tim, semuanya, bukan cuman Owl doang. Kalian baca tadi, if all ally Anteiku karakter akan memberikan enchanting kepada pengguna kartu. Intinya dia harus melakukan pembuangan kartu gitu ya. Gila. Ya oke gitu aja ya teman-temannya. Ini max HP-nya di-push. Jadi alasan kenapa tadi dia pakai overpower karena memang max HP-nya juga di-push oleh si Tauka ini. Jadi ini benar-benar hero yang cukup bagus untuk saat ini. Dan kalau kalian spender gitu ya, kalau kalian melakukan top up, maka Aogiri itu sama sekali nggak ada apa-apanya di mata Anteiku. Saya kasih tahu ya, Aogiri itu sama sekali nggak ada apa-apanya di mata Anteiku. Karena punya kombinasi yang sangat sempurna seperti ini. Oke, saya mungkin tanggung ya sampai dengan videonya 20 menit. Saya mau berbicara keadaan di masa depan untuk Anteiku. Jadi sebenarnya poin pentingnya di masa depan itu kalau kalian sekarang lihat Aogiri itu anak emas ya. Kalau kalian beranggapan anak emas karena sering dirilis dan lain sebagainya, mungkin kalian bisa bilang kayak gitu. Tapi di masa depan Aogiri ini agak sedikit keteteran. Kenapa? Karena Anteiku sama Shishigi itu maju sangat melesat dengan cara rule-nya masing-masing. Gitu ya. Aogiri itu damage-nya sakit. Kalau dia menang CC dan juga menang bintang, itu oke. Dia sangat-sangat overpower. Tapi kalau sekalinya kalah sedikit aja CP-nya sama Anteiku dan Shishigi, itu bisa dibabat Aogiri. Makanya mungkin developer mau ngasih kemudahan buat Aogiri buat ngerilisnya dalam bentuk banner ya. Nggak ada sama sekali dalam bentuk top up. Tapi memang kelemahannya adalah mereka nggak bisa nabung. Gitu. Mereka nggak bisa nabung. Sulit buat nabung. Developer nggak mikir sampai sana. Developer ngerasa kasihan sama Aogiri, makanya dikasih semua Aogiri dalam bentuk banner yang bisa didapat dengan cara nabung dan juga gacha secara pakai diamond. Kalau kalian Anteiku, kalian harus top up. Karena apa di masa depan Anteiku ini cukup potensial karena memiliki gameplaynya yang metanya itu cukup unik. Gitu. Cuman cara ngupgrade-nya juga susah. Kalian jangan menggampangkan Anteiku ya. Karena ini kalian cuman bisa dapat top up bintang 0 juga, bintang 1 kalau nggak maksimum. Terus nanti top up itu kan mahal ya, nggak sedikit. Kalian nggak upgrade ke bintang selanjutnya itu butuh banget koin merah. Ini juga struggle banget di Anteiku. Makanya Anteiku diberi top up gitu ya.
nih aku kasih top up karena memang sulit buat upgrade-nya di masa depan kalian bakal cukup lebih jamin. Kalau CCG ya itu tahu sendiri godaannya. Bannernya nggak ada udah sampai berapa bulan nanti ke depan nih. Masih belum akan ada CCG, tapi nanti di masa depan kalau punya bintang yang bagus, bisa fokus, itu lebih terjamin juga gitu ya. Sama Anteiku tuh mungkin masih masih susul-susulan lah. Augiri juga sama bisa melebihi Anteiku dan juga CCG, cuma dengan catatannya tadi ya. Harus bisa fokus, kalian harus tahu kapan harus gacha, kapan harus nabung, kapan yang harus di-skip, Ayato itu di-skip atau enggak, Tatara itu skip atau tidak, itu harus tahu. Dan kalian harus tahu, masa depan tuh kalian tuh karakter tuh mau siapa aja yang mau ngisi di barisan depan. Tuh jangan sampai semua digacha bintang 0 semua, bintang 1 semua. Ya sudah, terima sendiri nanti. Oke, dan satu hal lagi, developer memberikan kemudahan juga untuk menyeimbangkan game ini dengan cara adanya buff dan juga nerf yang kemarin sudah dikeluarkan ya. Makanya saya agak sedikit kecewa karena apa? Karena memang CCG itu punya peran penting di masa depan. Dengan adanya buff dan nerf itu, makanya semua fraksi nantinya bakal dibikin setara gitu. Perjuangan yang dilakukan oleh tim CCG untuk menabung itu jadi sekedar agak sedikit sia-sia karena nantinya kemungkinan besar yang paling banyak di buff adalah Augiri gitu ya, Anteiku dan juga CCG di buff tapi seperlunya aja nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Ya mungkin saya harapannya nanti bisa setara semua ya untuk semua fraksi dan tidak ada fraksi anak emas dan anak pungut apalagi anak 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 sultan. Oke mungkin gitu aja video kali ini kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.